This is a valuable opportunity for me to be host and moderator at this very special event entitled What Do You Want to Be a Graduate of English Literature? Atau lulusan sastra Inggris mau jadi apa sih? So, first of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for providing guidance, happiness, health, and grace so that we can attend and participate in a special event without any obstacles. Praise and greetings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has led us to the path of light from darkness in this life. The Honorable Ms. Mira Utami as our speaker at this time, and the Honorable Chairman of English Literature Student Association, Kak Agis, the Honorable Head of Research and Development Department, Kak Anggi Nauli, and all my friends whom I cannot name one by one, but it does not diminish my respect. Let's start our meeting by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we move on to our event, I will read the rules for today's event first. Jadi saya akan membacakan tata tertib dalam acara kali ini. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom. Peserta dimohon untuk mengaktifkan video pada saat berlangsungnya acara. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute pada saat narasumber sedang menjelaskan. Saat materi selesai dijelaskan, peserta dibolehkan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator secara langsung. Jika jaringan tidak mendukung untuk bertanya secara langsung, maka boleh bertanya melalui chat box. Disarankan untuk menggunakan bahasa Inggris apabila ingin berbicara. Dan yang terakhir, diperbolehkan menggunakan bahasa kasual yang sopan dan tidak kasar. Okay, that's all of the rules. And the next agenda is short speech by Chief of ELD Student Association. I'd like to invite Kak Agis, as a chairman of English Literature Student Association, to give a brief speech to Kak Agis. Time is yours. All right. Can you hear my voice? Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For the Honorable Ms. Mira Utami as the speaker in this agenda, and Excellency to the Chief of Research and Development, which is Kak Anggi Nauli, and thank you very much for all of my beloved brothers and sisters who has been making up this agenda come through. And now I would like to share you some things about the facts in our environment, our surroundings, dealing with this agenda, which is future prospect English literature students, future prospects. So the first thing that I would like to share you is, and probably this is all of you here knows about the anxiety of your friends. Some probably some of your friends say that I don't know why I studying this major, which is English Literature Department, while I'm not in this passions. Yes, right. Of course, some of the students or some of friends feels in big anxiety dealing with that because they don't know what would they do, what would they be in the future later, because yeah, they feel really hard to follow the major, of course, and to study and to find out what they would do in the future. So this is the fact, and every single people, every single students knows about this case, this anxiety. So and of course some of my friends too talk with me about this case, about
how is they feeling, how they anxiety that really they why they do in this major and what they would be in the future. So I think by joining this agenda and following this agenda as well, we can know about every single thing that in our anxiety in the future, especially uh, our future prospect, what we would be in the future and what we would do in the future. So you guys, as the participant here, I suggest you to follow this agenda as well and give your all attentions in order to make you better and learn every single things by in delivering the material by Miss Mira Utami. And of course, we hope you guys not even more being in a big anxiety anymore for the next for following or joining this agenda. Okay, probably that's all from me. As I say, thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Kagis, for the speech. And then the next agenda is last short speech will be delivered by Chief of Department Research and Development. To Anggi Nauli, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me give a short opening. First of all, let's say thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health and time that we can attend and gather on this day. And also salawat and salam, let's say to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has taken us from the darkness to the lightness. Good afternoon, everyone. As the Chief of Research and Development Department, I want to thank to the participants who attended today, as well as the committee who held this event, and also Agis for your attendance in our sharing session. Also, thank you so much to Honorable Ms. Mira Utami as a speaker in our sharing session today. Today, we're given the opportunity to gain knowledge and share information that each of us maybe haven't known before. Here we also gather to answer our big question and our curiosity about what kind of work or job that might be we able to do after we graduate, or as English literature student, what can we be in the future? Because here we study about literature, we study about linguistic, and also literature, translation, sorry. This kind of study is still broad and general. All of us may be wondering what this study related to. So in this opportunity, we as a research and development department give this such a good session or event with a perfect topic, so we can come out with a satisfying answer, because here we want to study and learn and to get new information and also knowledge. I think that's all from me as the Chief of Research and Development Department. I hope that the participants who present today, the committee we have this event, and also our speaker, we can come out with our satisfying answer because, about our big curiosity and big question. So I ended with salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to Anggi Nauli for the speech. Next agenda is now we come into the main point, that is sharing session with them is what do you want to be a graduate of English literature, which will be delivered by our speaker Miss Mira Utami.
For your information, she's a lecturer from our major in English Literature department, and she has also been an English instructor and translator at the London School of International Education and Sabta Bhakti Medical School Bengkulu on 2012 until 2013. For Miss Mira Utami, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Waalaikumsalam Yes, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Is my voice clear? Yes, Miss. It's clear enough. It's clear enough. Okay, because an hour before this session, I got like a service, internet service in my city like down, so I got panicked. But then I got the way to connect with you. So Alhamdulillah, I can appear in this session for today. And thank you for the opportunity to my students. I saw a lot of names that familiar for me. Well, the students from my critical reading class, or maybe Bahasa Indonesia class also. And actually, I don't know what I have to. It's like if I want to tell you regarding what a profession that you can choose. So and when I asked to talk like 40 minutes like Sona. You asked me to like giving speech for 40 minutes. I don't know what to talk about for 40 minutes. So I was just like giving you highlights for what will English students can do in the future. Well, the highlight is what will you do or what you can do in the future, right? So let's talk about the department first. We are from literature department. We learn literature, but not only literature, we also learn linguistics. That's why there are some linguistics students, there are literature students, and there are translation students where your basic knowledge will be the same. It's English language and literature, but then you can major whether in language or whether in the literary work or whether in the how to translate or how to what we call it interpret English language into our language. So if we talk about or if we think about prospects of being an English student or English language or English literature students, well, I can say that it's limitless. You can do anything. What we call it, the elders, our parents or community or society always think that what will an English student do in the future? What can you do in the future? You only learn about a language, a foreign language. Well, they don't know. That foreign language will make or will like open our path to so many chances in the future. But actually still, you as a student or you as a human should know your values, right? Every human has values, but how do you know your values? How then you like have the respect of yourself as your values? Then it will be the key for the success, I think. Because if you don't know that you have the values, then you cannot use it for whatever you want to do in the future. So the values of being an English student is that you can speak a global language, right? In the meantime, English is in the same level with like mathematics or other science, important sciences subject, right? So because English is a global language and is needed everywhere, it actually will become the key for you to open so many doors in front of you later. So if you probably will maybe like ended as a literary major student, which is in also in our study program, literature considered as the lowest rank, right? It's considered as the lowest level because of what? If you want to
like maybe a teacher, or not a teacher, a lecturer. You want to be a lecturer or professor in the university. Mostly the university will ask for linguistic major. The chance for literature lecturer is actually not that good, because I have experienced that it's a little bit hard to find a place or a spot for a literature lecturer. But it is only if you want to be a lecturer. So it means that if you want to like maybe work in other fields, it's limitless. It's limitless. The choice will be so big. The choice will be so wide. You can go anywhere actually. Why? Because, well, in my experience with my friends, a lot of them working in banks, a lot of them working in like something that will not have will not use the capability of using English, or the capability of knowing which literature work that is a best work. I mean, kemampuan sastra, the literary skills is not using there, but they can get the job. They can be an employee in a big corporate, in how we call it, in a public banks, etc., and can get a lot of I mean a big salary. So I don't think that then because you are majoring literature, then you only can work in literature field like that. That is what I experienced as literature students, because I also majoring in literature. Meanwhile, if you will like majoring linguistics or translation, then the chances will be way bigger than that. Now, for now, I work as a lecturer. I also doing like translation jobs, which means you can also do translation jobs even though you are not majoring in translation, because you know what, in my era, we don't have like translation program study. You only get the translation program study in magister, in master degree, sorry, in master degree. So it's good for you to be able to have translation program study right now. I also shocked. I also, oh, when I first know that UIN Syarif Hidayatullah have a translation department, I quite wow, because I only know that translations is like an offering in a master's study like that. So if you want to be like a translator or an interpreter, you want to work in embassy, you want to work as a, like maybe in a publishing to translate foreign books to Indonesian language or anything. You can be like a journalist also, because literature student, linguistic students also keen to like the ability to write. Yeah, one thing that you have to master as a literature students is write a good writing, make a good writing. Okay, so for my students in Bahasa Indonesia class must know, right? You must have known that I always give you tasks once in a week to write anything you want to say, banyak yang curhat gitu ya. A lot of you only talking. Maybe when you write that, you think it's useless. Maybe after that, you think that, why do I write this? Right? I'm sure that one or two of you have that thought when you submit your journal for me. But, well, I don't care about how bored your life. I don't care about what no, I'm not that I don't care, but I don't see that. I don't see the content. I just see how you write, how good you when you like
telling what happened in your mind, when you pour down your heart, when you pour down what you are thinking into a writing, because writing is hard. Writing is very hard, you know. Me as a translator, face some things like I face some like this is like my experience. Okay, when I help my friend to translate the journal of him to for a seminar from a science. He's a science student. He's already a lecturer, and he's already have a like what we call it. Dia adalah sekjur gitu. So he's not only a lecturer, he's not a regular lecturer, but already have position in his campus. But when I read his writing, his journal, I sighed a lot because I think, how can a lecturer write like this in a paper journal? Because you as a student, you as a undergraduate student must write a lot, right? You make paper in each semester with at least for final term, you make paper, right? You make thesis for your undergraduate and you make thesis for your graduate. So I think that's when I know that writing is hard. From that point, I know that writing is hard. So if you can do, that's why I plan in my Bahasa Indonesia class that I have to make them write, to make a better generation in writing, because my friend is not in your generation, right? So that's one thing that I have to tell you, that is also the values that I told before, the values that you need to know, from yourself. The first, you have to know that you can speak a global language. English is a global language. You can use it everywhere. So that is your value. You are trained. You are used to write or writing. Then it can be also your values. You can use it later if you want, maybe work in a journalism. You can use it maybe if you want to work in a publishing as a translator, because when you become a translator, you also doing editing, you also doing proofreading. So you have to know dictions. You have to know how to make good sentences, because translating not only make not only translate a word per word, right? But you have to giving impact in your translation. You have to make the translation become something that may be better from the original text. So like that. So that's the values that you have to know from yourself, and you have to build. If you think that, wow, Miss, writing is hard, and I don't know how to make a good writing. That's why I trained you. I make you used to write. I make you used with writing in Bahasa Indonesia class. So I don't know with other students in here that never met me in Bahasa Indonesia class. I don't know how your Bahasa Indonesia class happened, but I hope that you can, yeah, because when my students doing writing, because it has to do, they have to do that. It's obligation. It's an obligation for them to write. But for you who don't have the obligation, I hope that you just train yourself. Just write your diary. Spare sometimes in your daily life to write short diaries, like maybe only 100 words or half of a page or whatever. So trust me, when later you write that diary of yours, like maybe 1 or 2 years later, you will find out, wow, my writing is so bad. I'm sure that a lot of you will think about that, because I do. I also do, because I write since I like to write diary since my middle school.
And I still have my diary at the time, and when I read it some times ago, I think, how can I make this writing? So it's normal for you to make something that cheesy, cringy, or whatever. But later, if you trying to polish your writing and whatever, you will the result always the good result always come at the end, right? Okay, that is second values. The other values probably uh, the the what we call it, your your needs to challenge yourself. Okay, because if you want to challenge yourself, you can use that value, your what we call it, your uh, kepercayaan diri. Sorry, I stuck. When you have that thing that you know that you can do it, you know that you can challenge yourself, then it will also open your prospects in the future. One thing from my experience is in until high school, I was a like shy students. I even cannot go to other class to talk with the other students because I'm too shy. You might not believe it, right? Me as a shy students, I also think that, wow, I don't think that I am that shy, but that is the truth. That is the fact. But when I enter university, then I try to challenge myself because I like radio. I listen to radio every day. Then I challenge myself. I have to try something that I like. So I joined the campus radio as an announcer, and that is actually the door for me to open the new world, because after that then I can join like a local radio. I also able to join a local television in Bengkulu, because I was in Bengkulu before, right? And I also gained the ability to speak, to the ability of a public speaker, because public speaker is considered as an ability too. Not all of people can talk well in the public, in front of the public. So do I think that before I never thought that I can speak in public. I never thought that I will be a lecturer right now, because I used to hate the picture of me being a teacher before, because I'm not from education. So I never thought that I will be a lecturer or a teacher before. Actually, that is one of the job that that I say that I will never be a teacher in my undergraduate days. So when I graduated my undergraduate study, I thought that I want to work in media, because, well, I worked as announcer before, right? So in my undergraduate days, I worked as an announcer in a couple of local radio here. So I thought that when I graduate this undergraduate, I want to work in like media, in TV, in whatever, in media, in journalism or whatever. But then I don't see the chance to do that because of the circumstances actually that stopped me to work in the media. So then I found that teaching is not that bad. Actually, then I found that teaching is like addicting, addicting. You want to try to face new people. It started with I hate to like handling people. I hate to being in front of the class. I hate to like talking in front of public. And it then changed into, I want to explore more human.
you know, more human, because I always see my student as a human. So from the first encounter of me with my first students in Bengkulu at that time in 2011, I started to work as a English lecturer in Bengkulu, right? Then from that, then I think being a lecturer is addicting. It's like a very interesting experience for me. That because of that, I pursue my master degree so that I can make a settled position as a lecturer after. So like that. So it means that the value that you can explore from yourself is the confidence, your self-confidence. You have to confidence that you can do whatever. You can do a lot of things, not only to make use your English ability, but also other thing that other skills that maybe you already have, but you just don't know about that. Okay, so that is the third values that I think need to understand. And then what can I talk about? So I make some notes from Sona actually about what topic that I can talk about. The one of where will be fate of all the students bring them, and will the journey be exciting? Okay. So about the journey of your life. The journey of a student is not only for English department students, of course, every type of students have their journey. And it's you who will make your journey become valuable or not, become interesting or not. Okay, so it's like I always say to myself before when I was student that try a lot of things. Don't just go to the campus, study, and after that you go home, do your homework, or do whatever you like to do in your home, etc. But also build connection. Sorry, build connection with other. You can like, well, when you join the ELD like this, you already built connection, right? And it's good because the opportunity will likely appear when you have connections with other people. You can try by making connection with other campus, maybe by doing or by join seminars or whatever. You can find friends in other faculty or other university, so that it will broaden your mind, it will open your mind, it will like broaden your perspective about human, right? So it's like when you are a literature student, likely you were from social background, right? Social humaniora. So it's like when you meet someone or anyone from different field like science, you will find that uh, the people are different. So students like from science faculty will be different with you. What is different? First, the point of view of a problem. The way you see a problem will be different. Sorry, wait. Okay. The way you see the problem will be different. The way you solve the problem will be different. That's why when you connected with other types of human and with other types of people, you will be able to like build the perspective in yourself, to build the what we call it uh, kamu akan bisa apa istilahnya ya, memahami, to understand. You will be able to understand human that is different with you, right? Because the problem in the society now is like
the capability of understanding. That's why a lot of debates in social media, they fight, people like to fight in social media, people like to turn down people in social media, people like to take down people in social media. That is this, I think that is a disease. The disease that needs to, what we call it, harus diberantas gitu ya. Itu adalah penyakit yang harus diberantas dari kehidupan bersosialisasi, yaitu tidak bisa memahami dan tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Okay. Nah, one value that you already have in yourself being as a literature student is a social background. Students usually have a better social understanding in themselves. I mean, it's like it's already a gift. Maybe it will be different with students that have the study program as their last choice. Okay, wait a moment. Okay, sorry. Where did I end my sentence before? Bahwa sebagai seorang mahasiswa jurusan sosial, jurusan sastra yang sudah pasti adalah bagian dari ranah sosial humaniora begitu ya. You already have the value of being a social human, manusia yang mempunyai tingkat kebersosialan lebih tinggi daripada produk-produk sains gitu ya. Kenapa saya bilang produk? Karena memang in fact and sadly somehow students in this era already become like products. You know? It's like I have found, jadi ini ada cerita, I have found maybe like more than one students in my class that tell me in the journal that being an English student actually is the last resort. Actually, they don't want to be an English student, so they want to like what we call it. They lost the courage to learn, to study, and to finish their study. It is quite sad actually, but I think it happens every time. It always happens. At least in every people once in their life that they want to, they have to do something that they want to do, that they don't want to do. The main problem will occur when you work, when you already graduate from university, you find a job, and then you landed in a job, and then the job is not suitable for you, and then you hate your job, and then you become ungrateful, and then life become a torture for you, gitu ya. Jadi so the cycle will be like that. Ketika Anda melakukan apa yang tidak Anda sukai, maka itu akan menjadi sisaan untuk Anda, begitu ya. You will not be able to enjoy it. And it happens to, I think I can say that in every people, at least in one point in their life, whatever is that. Frankly said, maybe bahkan mungkin ada yang ekstrimnya adalah ketika dia merasa bahwa kadang keluarganya yang adalah kegagalan untuk dia, bukan kegagalan tapi lebih kepada sesuatu yang tidak diharapkan di kehidupan, sangat ada sekali gitu ya. Jadi ketika ketika saya bilang seseorang itu pasti mempunyai satu poin dalam hidupnya yang dia tidak sukai, yang dia tidak inginkan, oleh karena itu dia tidak menjalaninya dengan sepenuh hati, maka salah satu poin itu bisa jadi adalah keluarga, orang tuanya kah, saudaranya kah, dan lain-lain. That is fact, walaupun terdengarnya itu sangat
gimana Miss kok bisa gitu ya, bilang orang tua bukanlah suatu kebahagiaan dalam hidup, ya it happens. And a lot of people think that their family is their failure. It's a harsh fact that we have to know. So, because we already know that people will encounter anything or a thing that is not that will not going according to the plan. What you can do is, I think, what you can do is like first you accept it first. No, actually you can do two. You have two choices there. You have to accept it and then like make peace with that, berdamai dengan keadaan, make peace. Bukan itu ya mungkin ya. Pokoknya kamu menerimanya dan berdamai dengan keadaan, atau brave yourself and leave it, gitu ya. Sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta misalkan, tetapi Anda tidak punya waktu libur, Anda tidak punya kehidupan gitu. You don't have your personal life. Weekend is a working day, so it's like 24/7 of working, ya. Ini sangat the problem is like it's a normal life for modern people, right? But then you always have the chance, you always have the choice to whether you want to do it or not, still, gitu. Makanya pilihannya adalah dua, jalani dan terima, atau tinggalkan dan nikmati, gitu. Jadi yang dinikmati itu adalah kebebasan kamu. Makanya ketika pertanyaannya kemudian adalah the future prospect of you, it will be depends on you, what you want to do in your future to be happened. Whether you want to be a rich, filthy rich people like Crazy Rich Surabayan, or you want to be like living a life that you can enjoy. Well, Crazy Rich Surabaya actually really enjoy their life, right? But we don't know. We don't know if they really enjoy their life or not, because at the end, money doesn't always bring happiness, right? So, yeah, that's why it back to you. You have to like question yourself first from now, because well, plan will always change when you ketika kamu sudah menjalani kehidupan, rencana-rencana akan berubah begitu. Seperti saya tidak berencana menjadi pengajar. Saya dulu malah benci, tidak mau jadi guru karena maybe pengalaman saya sebagai murid tuh buat tidak menemukan guru yang mendidik begitu ya. Well, jadi ternyata kemudian saya malah berakhir menjadi seorang dosen. Saya menikmatinya. So, it's not like you can make a plan for your future from now, but enjoy each step towards the plan, towards the future. Nikmati setiap langkahnya dan nikmati setiap prosesnya itu begitu. Jangan terlalu memaksakan diri. Well, if maybe your problem is your parents like giving you pressure or whatever, apa namanya? Ya, setidaknya adalah berdamailah dengan keadaan itu agar kamu kemudian bisa menjalaninya. Gitu. Kalau kemudian ketika parents giving pressure bahwa kamu harus segera menyelesaikan kuliah, kamu harus dapat pekerjaan yang bagus, kamu harus dapat pekerjaan yang gajinya segini, kamu harus jadi PNS dan lain-lain. It's a pressure, right? You can do whether memberontak, you are rebelling and then clashing with your parents, and then your life will be ruined. Karena namanya berantem sama orang tua, it will ruin your life, right? Jadi atau kemudian berdamai dengan keadaan itu dan menjalani proses itu, dan bisa jadi kemudian akan menemukan apa yang tidak diinginkan oleh orang tuamu dan juga tidak diinginkan oleh kamu. Tapi ternyata itulah takdir jalannya begitu. So the first the thing that you have to know that know your value, pahami nilai kamu sebagai seorang manusia dan hargai dulu diri kamu sebagai seorang manusia agar bisa mendapatkan value dari orang lain gitu ya. Kan makanya tidak salah ya ada pepatah hargai dulu kalau mau hargai dirimu sendiri dulu kalau mau dihargai orang lain. Nah,
itu kan benar banget gitu. Oke, ngomong udah kemana-mana ya, apalagi ya, kayaknya itu aja ya. I already tell some of my experience too as a student or as a lecturer. Jadi kayak tadi kan bagaimana untuk membuat sebuah bagaimana menjadikan perjalanan sebagai seorang student ini menarik. Nah, itu balik lagi kepada diri Anda. It depends on you. Jadi ketika kemudian seperti pengalaman mahasiswa, salah satu mahasiswa ini yang bilang bahwa menjadi mahasiswa sastra Inggris bukanlah keinginannya dia dan dia ingin keluar dan dia merasa terjebak dan dia bla 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 gitu ya. Well, if you happen to encounter that experience too later in the future, maybe not in your study but in your work, in your job, when you think that this job is not for me, I don't enjoy to work here and whatever blah blah blah, you always have that two choices. You leave it or you take it and like make profit from that. Ya, ambillah keuntungan dari situ. Walaupun kamu tidak menyukainya, tapi kamu mendapatkan, kamu bisa menabung kah atau apa? You can make it. You can make money from that. It's your choice. Gitu. Okay, maybe I think it's enough for my experience and my point of view about how to find that being an English student is actually valuable for you, even though people think that what's the use of being an English student actually, right? Because I got that questions too. Okay, I also got that questions before kuliah sastra Inggris. Mau ngapain sih? Mau jadi apa sih gitu ya? Mau jadi guru doang? Well, I also can become a translator that give me quite good amount of money. Apalagi kalau misalkan dilakukan secara profesional, maka sebagai seorang translator itu adalah pilihan pekerjaan yang sangat menjanjikan, kemudian juga menyenangkan karena because karena lebih bebas ya, lebih bebas untuk jadwal kerja dan segala macam, dan tekanannya juga it's not daily. Jadi kalau misalkan bekerja di corporate itu pasti ada semacam target gitu ya, target harian yang harus dipenuhi. Nah, kalau bekerja sebagai translator itu kan lebih santai, tapi duitnya lumayan gitu. Kemudian juga balik lagi ke pengalaman teman-teman di generasi saya begitu ya, ada yang kerjanya di bank, ada yang kerjanya di malah pokoknya bekerja di sektor ekonomi, tidak hanya di sektor pendidikan atau sektor bahasa gitu ya. Artinya bahwa menjadi seorang English students itu justru lebih banyak lebih banyak prospeknya daripada seperti jurusan lain. Kalau anak akuntansi biasanya di perbankan saja gitu ya, atau di bidang-bidang tertentu saja. Nah, seperti itu kira-kira. Okay, well at least you can be like the least thing you can do, hal paling kecil yang bisa kalian lakukan adalah teaching. Gitu. The basic thing that you can do as a English student graduate is teaching. Ya, mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, primary education of course. Nah, itu adalah prospek paling besar dan paling dasar yang bahkan anak-anak mahasiswa bahasa Inggris saja bisa melakukannya kalau mereka bahasa Inggrisnya bagus, gitu ya. Makanya jadikanlah bahasa Inggris sebagai skill, bukan sebagai latar belakang pendidikan. Oke, karena jika Anda menganggap bahwa sastra Inggris adalah latar belakang pendidikan, maka Anda akan mempersempit langkah Anda. Oke, kayaknya segitu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Aduh, udah kayak lagi ngajar, silakan ada yang mau bertanya gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Okay, thank you, Miss Mira, for sharing with us. And the next session is sharing session. For those of you who have questions, please unmute your mic, raise your hand, and state your name. And if there's a problem with the connection, you can send questions in the chat box. Baiklah teman-teman, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan
Ayo, siapa yang mau tanya sama Miss Mira tentang topik kita pada hari ini? Kayaknya semuanya pada lemes ya, karena masih puasa. Ini saya sempat mikir, kan saya baru tahu nih kalau jam 1 siang ya tadi. Saya lupa kemarin nanyain jam berapanya. Saya cuma tahu pokoknya tanggal 25. Saya sempat mikir malam. Loh, kalau malam ini dong, ntar ngeganggu waktu tarawih kata siang. Tapi terus saya mikir lagi, kalau siang jam-jamnya ngantuk nih gitu kan. Sebagai pengalaman kalau lagi puasa jam-jamnya lagi lemes-lemesnya ini emang jam segini nih. Sampai asar ntar. Iya, makanya Miss. But I saw that a lot of students coming. More than 30, right? Yes, Miss. Exactly 36. Okay. Ke teman-teman yang ingin bertanya tentang topik tadi atau kepada topik apapun yang tentang jurusan sastra Inggris, dipersilahkan. Okay, maybe I want to share something regarding my bahasa Indonesia kelas. Lagi-lagi masalah tadi ini ya, masalah tadi bagaimana saya kemudian menjadikan tugas menulis sebagai cara saya untuk membuat Anda terlatih menulis, karena memang apa namanya ya, mengejutkan saya melihat bahwa ternyata sudah semester, ada yang semester 4, ada yang semester 5 gitu ya. Kemarin tuh semester 5 apa berapa ya. Dan itu saya berpikir, saya juga menemukan yang tulisannya parah banget tuh ada gitu loh, yang nggak tahu cara naruh titik koma, yang nggak tahu cara perbedaan antara kata ganti dan ini gitu-gitu segala macam gitu ya. Makanya kemudian saya mengaitkan itu dengan apa yang saya alami dengan teman-teman saya tadi gitu. Ketika dia sudah menjadi seorang yang memiliki jabatan, seorang dosen yang memiliki jabatan, artinya ketika sudah menjadi dosen kan sudah harus melalui master degree gitu ya. Untuk dosen itu kan syaratnya adalah graduate gitu kan, harus sudah S2. Artinya dia sudah melewati yang namanya proses perkuliahan S1 dengan berbagai macam makalah, sudah melewati skripsi, sudah melewati tesis, dan juga apalagi S2 itu hal yang paling beratnya adalah di tugas bikin makalahnya itu gitu ya. How come a lecturer still masih apa namanya masih sangat kesulitan untuk mengembangkan tulisannya sendiri. Nah, oleh karena itu saya selalu encourage my student saya gitu ya di kelas bahasa Indonesia untuk menulislah apapun. Bahkan sampai ada yang curhat, Miss, saya sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih, saking boringnya hidup saya. Nah, itu ada. Hidup saya sangat membosankan, Miss, nggak ada yang terjadi di hidup saya, maka saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong apa. Gitu. Ada, itu benar-benar ada ya seperti itu. Nggak tahu ini anaknya ikut di sini apa enggak, tapi itu ada. Dan itu terjadi tidak hanya di satu kelas itu saja, di kelas yang saya lupa itu di yang saya di kali kedua saya ngajar bahasa Indonesia atau yang di kali ketiga ini, tapi pokoknya di dua kelas itu, di dua periode itu ada yang curhatnya seperti itu. Nah, itu juga kan kelihatan. We can see that when you feel that your life is boring, then it means that you don't know your value, udah gitu. Makanya saya tekankan di sini adalah value. Kenali nilai Anda sendiri gitu. Karena dengan Anda mengenali nilai diri Anda, maka Anda bisa menggali kemampuan, kemudian bisa mengasah skill, menambah skill, apalagi begitu ya. Karena skill itu kan banyak sekali, ada yang soft, ada yang hard skill, soft skill. Menguasai bahasa asing saja itu sudah sebuah skill untuk Anda, tapi sepertinya anak sastra Inggris tidak menganggap bahwa menjadi anak sastra Inggris adalah skill, adalah value, tidak gitu ya. Padahal itu adalah sebuah nilai yang sangat tinggi bagi Anda, karena walaupun Indonesia adalah negara yang sedang berproses menuju berkembang begitu ya, dan bahasa Inggris sudah sangat umum di sini, tapi tetap bahasa Inggris masih tidak dianggap sangat penting. Bahasa Inggris penting tapi tidak sangat penting. Tidak sangat penting gitu loh. Jadi
makanya dengan memahami bahwa bahasa Inggris atau bahasa asing adalah nilai yang harus Anda kembangkan, dari situ maka kemudian bahasa asing ini bisa menjadi prospek yang bisa Anda gunakan gitu loh. Nah, itu jadi dengan kamu menganggap bahwa hidupmu sangat boring aja, itu udah menutup jalan kamu loh untuk ini, untuk sukses, untuk maju. Itu udah menghambat jalanmu untuk maju. Nah, gitu. I hope the participants in here never thought about that, and I hope that that student of mine, I hope that that student of mine also join this session, because then he or she will know that they have to change their mind about how to live their life, gitu ya. Oke, belum ada ya yang mau nanya-nanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktunya. Excuse me. Yes. Oke, Kak. Alright, so since hearing to Miss Mira's experience and presentation about the future prospects, I'm questioning myself that untuk mencapai tujuan kita itu, Miss, ke depannya, kayak contoh kita itu dalam ruang lingkup sastra Inggris begitu kan, entah itu dalam bahasanya atau sastranya seperti itu. Dan di situ Miss Mira bilang tadi anak sastra Inggris itu ya lumayan fleksibel lah, maksudnya bisa bisa masuk kemana aja kayak gitu. Nah, sedangkan banyak di antara teman-teman kita itu kayak masih bertanya-tanya gitu dalam dirinya itu harus ngapain ke depannya, bahkan masih kayak stuck untuk berpikir kita itu mau ngapain sih ke depannya, atau saya nih mau jadi apa ke depannya kayak gitu, dengan mengandalkan belajar di sastra Inggris ini kayak gitu. Nah, mungkin apa ya? Contohnya seperti kan kita kalau misalkan mau mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita itu harus tahu dong value kita itu di mana. Nah, yang pertama banyak orang-orangnya nggak tahu kan, tadi Miss Mira bilang juga value kita tuh di mana, kayak kelebihan kita tuh di mana sih kayak gitu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut itu apakah kita harus emang menggeluti satu bidang, contoh seperti translation. Kita terus bergelut di dalam dunia penerjemahan Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris, atau mungkin mempelajari bahasa lain dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti jadi public speaker. Kita dari mulai sekarang mungkin dari semester ya pertengahan atau semester awal kita sudah menggeluti perihal public speaking seperti itu. Atau mungkin ketika kita ada planning untuk menjadi dosen, kita mempelajari materi-materi seperti teori-teori dalam grammar, terus teori linguistik dan lain sebagainya. Nah, kasusnya itu ya itu tadi, banyak di antara kita tuh bingung mau ngambil yang mana karena emang belum ada sesuatu mungkin ya yang memotivasi kita untuk fokus di salah satu subjek kayak gitu. Nah, itu untuk menanggulangi hal-hal tersebut, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang udah semester atas, itu seperti apa, Miss? Oke. Terima kasih. Oke, thank you, Balgis. So, jadi kalau misalkan balik lagi ke experience saya gitu ya, saya saja bahkan jangan saja jadi patokan, tapi maksudnya saya sebagai seorang yang sekarang menjadi dosen gitu ya, itu juga dulunya baru menemukan jalan tersebut setelah tamat kuliah gitu. Seperti saya bilang tadi, ketika kuliah S1 saya kan ketertarikannya di media. Saya bekerja sebagai penyiar radio, maka kemudian saya pengen merambah dunia pertelevisian gitu kan. Saya pengen kerjanya itu pokoknya di media deh, setidaknya jurnalisme. Kadang-kadang kan circumstances-nya yang menghambat saya, keadaannya waktu itu yang kemudian menghambat saya untuk meneruskan keinginan tersebut.
makanya kalau misalkan memang jadi kan memang ada yang tipikal orangnya do it by the flow, jadi kayak ikutin aja dulu alurnya. Nah, saya tuh sebenarnya termasuk orang yang seperti itu gitu ya. Saya termasuk orang yang slow lah gitu, santai dalam arti kata bukannya tidak mau memikirkan masa depan, tapi santai ketika untuk meraba-raba apa yang saya lakukan. Kan makanya tadi saya sempat ngebahas ada yang memang mendapatkan pressure dari orang tuanya, pengen anaknya ini berkarir seperti ini, pengen kemudian ini, bisa jadi karena background keluarga, karena background mereka kadang yang memang keluarganya dari kalangan menengah ke atas, mereka pengen anaknya itu seperti mereka, bahkan lebih gitu ya. Atau kalau dari kalangan menengah ke bawah, mereka pingin anaknya untuk memperbaiki kehidupan, kan gitu. Makanya kemudian ada pressure itu yang datang pada si anak. Nah, kalau misalkan karena alhamdulillah saya tidak mengalami itu, maka ketika kalian mungkin ada yang mengalami hal seperti itu, karena memang itu sudah bukan rahasia umum, adalah masalah sosial gitu. Itu sudah termasuk menjadi masalah sosial, anak yang tidak bahagia karena tuntutan, itu banyak sekali. Nah, jadi untuk menanggulangi hal seperti itu, maka boleh dicoba dari sekarang itu untuk mencoba berbagai hal. Jadi kalau tadi untuk menemukan apakah kamu nanti cocoknya di pekerjaan ini, kamu nanti bisanya di pekerjaan ini, kamu nanti menikmati di pekerjaan ini, yang pertama adalah track your hobbies, gitu ya. Makanya saya sangat suka membaca tulisan-tulisan mahasiswa yang membicarakan masalah hobinya, karena yang pasti passion comes from hobbies, ya. Kemudian kebahagiaan itu datang dari passion, kan gitu ya. Dari hobi akan mendatangkan passion, dari passion akan mendatangkan apa ya istilahnya ya, yang ada passion maka bisa menikmati perjalanan tersebut gitu. Maka lihatlah hobi kamu apa. Kalau hobinya misalkan yang membaca, okay, maybe later you can be a writer. Karena dengan banyak membaca maka kamu akan skill menulisnya pasti akan lebih bagus. Kenapa? Vocabulary-nya makin banyak. Akan sangat berbeda dengan yang sedikit membaca. Untuk yang mungkin pengen jadi penulis, apapun itu, sekedar menulis artikel saja gitu ya. Kalau bisa nyoba-nyoba nulis artikel, masuk di di media massa, baik internet atau cetak, ada honor, gitu kan. Siapa tahu setelah tamat nanti malah bisa jadi jurnalis. Atau kalau misalkan mungkin hobinya di dunia entertainment, hobinya nonton atau dengar musik gitu kan. Nah, bisa jadi nanti kamu malah akan nyebur di dunia entertainment, seperti misalkan jadi bekerja di media gitu ya, atau bisa jadi malah bekerja di bidang event organizer. Kayak saya bilang kan sangat fleksibel sekali, sangat banyak sekali pilihannya. Jangan kemudian berpikir saya hobinya ini, saya hobinya denger lagu doang gitu kan. Lah, mungkin karena kamu mengetahui perkembangan musik dunia gitu ya, kamu bisa kan bekerja, apalagi Indonesia saat ini sudah sangat terbuka dengan acara-acara konser musik gitu. Bahkan anak muda kan bisa gitu, suka nonton konser musik. Maka bisa jadi kamu nanti nyemplung di dunia per-IO-an, jadi event organizer sebuah kegiatan atau sebuah konser musik. Dan itu kalau dari segi pendapatan itu gede gitu loh. Yang saya tahu bahwa pendapatan dari dunia seperti itu, dari pekerjaan seperti itu lumayan, walaupun tidak settle, tapi kalau misalkan bisa mengatur keuangan, maka kamu akan bisa menabung dan segala macam. Atau mungkin yang hobinya yang hobinya ngomong gitu ya, yang hobinya ngomong, jadi public speaker seperti yang Balkis bilang tadi, jadi motivator mungkin gitu ya, jadi motivator, maka value kamu adalah motivator bilingual, apalagi kalau misalkan nanti kamu bisa menguasai bahasa lain gitu. Nah, jadi kayak hobi mempelajari bahasa asing juga itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan nanti translator, kalau anak sastra Inggris, translator hanya bisa dari Inggris, Indonesia, Inggris gitu kan. Ketika kamu mempunyai ketertarikan terhadap bahasa asing, pelajari bahasa lain. Bahasa apa yang sekarang sedang tren, atau bahasa apa yang sangat dibutuhkan secara global sekarang? Mandarin sudah pasti, Jepang sudah pasti, Jerman sudah pasti, gitu. Itu sangat dibutuhkan. Maka kamu bisa mendapatkan field, kamu bisa mengembangkan track record kamu ke penerjemahan bahasa Inggris Jerman, bahasa Inggris Jepang, tidak hanya bahasa Inggris Indonesia atau Jerman Indonesia, maka juga bisa Inggris Jerman, Inggris Jepang segala macam. Gitu. Nah itu kan prospek ya yang saya lihat. Ketika kamu menguasai satu bahasa, mungkin kan ini kalau di mahasiswa saya juga ada yang curhat,
suka musik Korea gitu kan, kemudian mempelajari bahasanya. Nah, itu kan juga menjadi value tambah juga gitu kan. Nah, sudah pasti memang sekarang bahasa itu menjadi bahasa yang dibutuhkan di Indonesia. Kalau yang saya list sih sekarang untuk bahasa yang cukup mumpuni untuk dijadikan bidang pekerjaan adalah Mandarin yang pertama, itu utama sekali. Yang kedua bisa bahasa Jepang, yang ketiga bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, karena Prancis nanti tidak hanya untuk negara Prancis tapi juga untuk beberapa negara lain di Afrika gitu yang juga menggunakan bahasa Prancis, Maroko segala macam gitu. Terus bahasa Korea dan bahasa Arab. Nah, itu sudah pasti karena sebagai anak UIN sudah pasti harus bisa bahasa Arab kan gitu. Ada lagi yang curhat sama saya kemarin, nggak ngerti dia pentingnya belajar bahasa Arab itu apa selain untuk ngaji, baca Al-Quran gitu. Nah, belum tahu aja kan, kalau bisa kerja di embassy kenapa tidak? Kalau bisa nanti kerja di embassy atau nanti bisa mendapatkan perusahaan, bekerja di perusahaan minyak di Arab Saudi, di Dubai gitu ya. Waduh, nggak kebayang tuh prospeknya. Nah, jadi tuh masalah apa yang harus dilakukan adalah yang pertama kenali dulu hobi kamu apa. Kenali dulu minat lah ya sebenarnya intinya, bukan hobi, tapi ketertarikan kamu itu kemana. Memang ada yang bilang saya nggak punya ketertarikan apa-apa, Miss. Itu ada yang bilang gitu. Oh, teman saya juga ada malah kayak gitu. Anak sastra Inggris tapi nggak suka baca novel, tapi nggak suka baca puisi. Ya saya juga nggak suka baca puisi, tapi bekal saya kuliah bahasa Inggris cuma karena saya suka baca novel, udah gitu doang gitu kan. Makanya saya ngambil sastra. Gitu. Nah, anak-anak linguistik biasanya karena dia nggak suka baca novel, makanya ngambil linguistik, gitu kan. Jadi kalau memang belum tahu, saya yakin nanti pasti akan ketemu sendiri sih. Makanya berbaur juga dengan masyarakat gitu ya. Berbaur dengan masyarakat, maka kamu akan menemukan itu nanti. Saya sih yakin gitu aja. Artinya mulai dari sekarang untuk mendalami satu hobi tertentu gitu, atau mendalami satu ketertarikan tertentu, untuk kemudian dapat mengenali apa yang ingin kamu lakukan nanti. Apakah kemudian hobi ini adalah sesuatu yang ingin kamu jadikan pekerjaan atau sebagai karir. Gitu. Kalau tidak ya sudah, artinya tinggal mengikuti alur kehidupan, yaitu ketika tamat kuliah bekerja di perusahaan apa yang ada gitu kan, yang itu nanti ujungnya bisa jadi dua, lama-lama suka sendiri atau lama-lama stres sendiri gitu, ya kan. Nah, jadi kalau saya sih gitu, dari sekarang silakan dicoba kalau memang punya target. Tapi karena saya pribadi, saya tidak dulunya memang tidak punya target dan apa-apa, tapi ternyata di perjalanannya saya tetap menemukan apa yang kemudian saya sukai gitu. Makanya saya berakhir kemudian menjadi pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Gitu. Oke, gitu. Oke, Miss Mira, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk Miss Mira dan Kak Agis atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya untuk yang lain, bagi yang ingin bertanya atau mungkin sharing mengenai experience-nya masing-masing, disilahkan juga. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya kembali mungkin, satu orang lagi. Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, nama saya Tania. Dari semester 6. Mau nanya nih buat Ibu Miss Mira. Sebelumnya, terima kasih banget cerita pengalamannya sama tentang jadi dosen. Keren banget. Terus saya juga pengen nanya, misalnya kita udah ketemu sama personal values kita. Kayak kita udah tahu nih kita mau ngapain, kita tujuan kita kemana, ke arah mana gitu. Nah, lalu tuh kita di tengah-tengah kayak stuck atau mungkin insecure ngelihat, oh dia beda dari kita gitu, dari diri kita sendiri, kayak kita jadi feeling turun gitu, feeling down gitu pas ngelihat personal values orang lain yang mereka tunjukkan gitu. Jadi kayak gimana sih cara ngatasin hal itu gitu sih. Kan sedangkan kita udah punya nih, cuman kayak kurang pede gimana gitu. Kira-kira gitu, Miss.
Iya. Kasih. Oke, ya. Oke, thank you Sania. My student to my ex students ya. Ini tadi balik lagi kan yang yang udah saya sebutkan di awal tadi, bahwa memang salah satu yang harus ditingkatkan itu justru memang kepercayaan diri itu gitu loh. Jadi honestly say, sebenarnya ketika saya dipanggil untuk ngajar di UIN Syarif Hidayatullah, saya tuh ngerasa insecure. Kenapa? Karena Jakarta itu adalah sebuah kota besar yang belum pernah saya jajah sebelumnya gitu. Ketika saya dulu mengajar di Bengkulu, maka itu bukan konteks sih, ruang lingkup itu lebih kecil, lebih sempit lagi daripada, saya kan asalnya dari Padang ya, Sumatera Barat. Bengkulu itu malah lebih kecil lagi gitu kan. Jadi ya seininya saya ngomong, ada rasa superioritas dalam diri saya. Oh, cuma di Bengkulu doang gitu loh, kalau sombong ngomongnya gitu kan. Jadi ya saya bisa mengatasi itu gitu kan, karena memang secara maaf ini bukannya bermaksud ini ya ofensif, tapi memang secara kualitas pendidikan di daerah sana memang sangat jauh gitu ya, bisa dibilang sangat kurang. Itu adalah sebuah fakta yang menyedihkan, tapi sebuah keadaan yang menyedihkan tapi fakta gitu ya. Terus kemudian saya kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja dengan pembawaan orang Jawa atau orang Yogyakarta yang sangat berbeda sekali dengan orang Sumatera gitu ya. Awalnya saya ngerasa bisa tidak ya saya kemudian mengejar secara sosial dulu, pergaulan sosial dulu dong di situ gitu kan. Apalagi di otak saya UGM itu adalah, nggak, sebenarnya bukan di otak saya, tapi UGM adalah universitas yang langganan menempati posisi 1 kan di nasional. Saya sempat berpikir, mampu nggak sih saya nanti tamat nih di UGM nih gitu kan, dengan saya merasa kapasitas saya yang mungkin hanya A sampai E gitu kan, sementara di UGM itu kapasitasnya yang nanti lulusannya A sampai Z gitu lah ya. Tapi ternyata ya saya lulus aja, pas 4 semester malah saya lulus gitu kan. Dan ternyata saya bisa menjalani dunia sebagai pelajar magister pakai main-main pula gitu, maksudnya pakai pergi camping, pergi naik gunung, pergi ke pantai, pergi kemana-mana gitu-gitu ya. Artinya ternyata kehidupan saya sebagai mahasiswa magister itu tidak semenyedihkan itu gitu loh. Saya tetap bisa menjalaninya, plus bersenang-senang juga gitu. Saya bisa bilang saya itu tidak pintar sebenarnya gitu kan, tapi kemudian mungkin itu makanya saya bilang bahwa berdamai dengan keadaan dan nikmati, maka dengan begitu kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu anggap susah, apa yang kamu anggap sulit, apa yang kamu anggap akan menjadi batu penghalang itu akan terselesaikan dengan sendirinya gitu. Maka kepercayaan diri akan naik dengan sendirinya. Jadi ketika kemudian saya dipanggil untuk mengajar di UIN Syarif Hidayatullah gitu ya, saya udah insecure lagi nih. Aduh, dari Jogja masih bisa dihandle, Jakarta bisa nggak ya? Apalagi saya melihat kan kalau mahasiswa kampus negeri pasti pinter-pinter ya. Nanti malah saya yang kelihatan cengok di depan kelas gitu kan. Ternyata ya seperti yang kita alami ya dengan beberapa mantan student saya di sini yang pernah belajar dengan saya, ternyata mungkin ada yang merasa, saya juga pasti merasa ada kekurangan lah, namanya dosen juga manusia dong di depan kelas gitu ya. Trivianya untuk lecturer adalah lecturer itu tidak 100% menguasai materi juga gitu ya, honestly say. Jadi ketika dosen sastra dengan segitu banyak teori gitu ya, ada psikolonial lah, ada feminis, ada psikolonial sih, psikologi dan pasca kolonial, aduh, dan lain-lain, itu kan teori banyak banget ya. I can say that not all lecturer master all the theories gitu. Saya bisa bilang seperti itu. Tahu gitu ya. Karena memang harus tahu gitu kan. Tapi belum tentu master. Makanya nanti untuk di mata kuliah ini pasti dosennya itu aja. Gitu kan. Untuk kuliah pasca kolonial misalkan dosennya pasti akan itu aja. Ini untuk teori ya, masalah teori sastra gitu ya. Untuk kelas feminis pasti dosennya ini aja gitu. Karena memang itu masternya mereka gitu. Maka ketika mereka kemudian disuruh ngajar, misalnya dosen di kelas feminis disuruh mengajar di kelas pasca kolonial, ya harus belajar lagi gitu ya. Begitupun di bidang linguistik, apalagi ketika translation sudah menjadi satu jurusan baru gitu kan,
tidak asal-asal untuk menempatkan dosen di prodi tersebut gitu. Pasti yang sudah menjalani pendidikan magisternya di bidang translation. Tidak semua dosen linguistik dapat menjadi dosen di jurusan terjemahan gitu. Nah, jadi yang satu adalah cara menghilangkan insekuritas tadi, yaitu tadi gitu bahwa gini aja deh contohnya. Kamu dari SD, ketika mau masuk SMP insecure kan? Aduh, ketemu biologi bisa nggak ya? Gitu. Itu yang saya rasakan dulu. Ketika kemudian dari SMP mau SMA, aduh mau masuk SMA bisa nggak ya? Ada kimia, bingung pasti nih, susah apa segala macem, gitu-gitu. Karena kan setiap naik tingkat level pendidikan kesulitan juga akan nambah. Dengan kesulitan nambah maka tingkat insekuritasnya akan nambah juga gitu. Tapi kemudian apa? Ketika kamu sudah menjadi pelajar SMA ya gitu-gitu aja, masih bisa nongkrong, masih bisa main, masih bisa pacaran, masih bisa apa gitu-gitu ya. Nggak ganggu kan? Maksudnya tuh kemudian kimia dan fisika kemudian tidak menjadi batu penghalang kamu sebagai pelajar SMA kan? Gitu. Ketika dijalani tuh bisa tetap lulus kan SMA gitu kan. Gitu pun ketika mahasiswa. Nah, pas mau masuk kampus gitu kan, aduh bisa nggak ya, sama seperti ketika saya mau masuk UGM gitu, bisa nggak ya saya lulus nih di UGM nih gitu kan, dengan beasiswa pula, kalau saya nggak lulus malu kan, ada tanggung jawab lain gitu kan, tapi ternyata ya saya lulus aja gitu loh, dengan nilai yang alhamdulillah memuaskan. Artinya apa, uh, uh, memang harus kepercayaan diri dulu itu yang dibangun gitu, dengan cara banyak berteman. Yang pertama, dengan kamu banyak berteman, kamu akan menemukan bahwa semua orang tidak ada yang sempurna, semua orang memiliki insekuritasnya masing-masing gitu. Setiap orang itu ada insekuritasnya masing-masing kecuali dia megalomaniak gitu. Kalau dia megalomaniak baru dia ngerasa dia itu Tuhan gitu kan, dia bisa apa aja. Tapi sebagai manusia yang normal, cara menghilangkan insekuritas itu tadi itu, berteman dengan banyak orang, lakukan banyak hal, challenge dirimu dengan melakukan banyak hal juga gitu ya. Kalau selama ini nggak suka ikut organisasi, ya mungkin tidak usah ikut organisasi, ikutlah dengan kayak forum-forum diskusi gitu kan. Kalau saya tidak salah kan ada rusa besi misalkan di UIN gitu kan, ikuti aja itu gitu. Untuk setidaknya nambah teman dulu. Kalau udah nambah teman, percaya dirinya pasti meningkat. Gitu Sania. Terjawab belum tuh pertanyaannya? Baik, Miss. Insyaallah udah ya. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Okay, thank you to Kak Sania and Kak Agis and Miss Mira for asking question and answering question. And after this, maybe masih ada yang mau bertanya kira-kira? Atau mungkin sudah cukup? Halo, tes. Iya, Kak? Iya. Yes. Oke. Aku boleh sharing sedikit nggak? Iya, Kak, boleh, Kak. Silakan aja. Oke, makasih. Oke, so let me introduce myself. My name is Irfan. I'm 6th semester. Oke. Sebelumnya, terima kasih Miss Mira atas insight-nya. It's really helpful. Dan, I just wanna share. Jadi ini, maybe a lot of student asking gitu kan. Kita tuh gimana cara menemukan siapa diri kita atau mau jadi apa ke depannya. Nah, itu udah Miss Mira sebutin juga kan. I just want to share sedikit in my point of view ya. Jadi, sebelumnya emang mungkin a lot of you guys, mungkin kalau ada yang kenal sama gue itu, gue orangnya pendiam, and then pemalu juga, shy. Pretty much same like Miss Mira. Tapi makin kesini, itu gue makin sadar kalau tahu akan mau kemana, mau tujuan kemana, itu penting banget. And so that's why makanya gue coba-coba banyak hal, volunteering, and then pokoknya coba-coba banyak hal itu adalah kuncinya pertama untuk tahu apa value diri kita, apa yang kita punya. Misalkan gue dulu ikut ke fotografi di UIN Kala Citra, emang nggak berlanjut sampai sekarang, tapi jadi punya
sesuatu gitu loh. Punya, oh ini loh skill dari fotografi itu apa. Nah itu kan dapat value from ourselves gitu ya. Terus juga eh, kan kalau di lantai 5 itu kan ada quotes ya yang T.S. Eliot kalau nggak salah. Things things don't go away, they become you. Nah, itu juga sama kayak apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita alami, itu nggak akan pergi kemana-mana. Itu akan jadi diri kita. Misalkan kita juga pernah ikut lomba nih, lomba tapi nggak menang. Nah, itu seenggaknya waktu kita di interview, itu kita bisa banget buat nyeritain kayak, oh Pak, saya dulu pernah punya pengalaman ikut lomba ini loh. Nah, seenggaknya si HRD ini tahu, oh iya dia punya pernah mengerjakan job desk kita. Jadi kan seenggaknya itu kita emang punya pengalaman untuk diceritakan sama mereka. Nah, itu and then terus buat insecure sih. Tadi I wanna share my experience juga. Gue kan emang insecure juga, orangnya insecurean. Tapi lama-lama gue mulai belajar gitu. Gue harus lihat apa value yang dipunya sama diri di gue sendiri. Sama tadi Miss Mira juga bilang gitu kan. Itu benar banget. Kita harus lihat apa yang diri kita punya sendiri dulu. Jangan lihat punya orang lain dulu. Karena kalau udah mulai ngebanding-bandingin atau lihat, itu nggak akan pernah habisnya. Dan kapan kita mau step outside of our comfort zone gitu loh. Kapan kita mau keluar dari our comfort zone kita dan akhirnya uh, mengembangkan diri kita, itu nggak akan pernah selesai kalau kita ngebandingin diri sama orang lain. Itu. Dan yang harus kita ingat adalah semua orang yang profesional yang kita lihat pernah orang keren, ide keren nih keren. Pasti dia pernah melewati masa-masa pemula juga. Itu yang harus kita ingat sebagai manusia. Jadi intinya adalah kita harus tahu value kita di mana dan kalau udah tahu value biasanya orang ya udah saya itu orangnya begini dan kamu orangnya begitu ya udah saya diri saya gue lu itu nggak akan pernah uh, seenggaknya akan ngebantu kita buat boost our confidence. Itu aja. Thank you. Oke, thank you Kak for sharing with us. Oke, kalau boleh saya nambahin, mau nambahin sih, saya mau komentar. Nah, Iya, tadi Miss. sebelum Irfan ngomong soal diri dia seperti apa, itu saya udah mau komentar gitu kan. Karena Irfan yang saya lihat di kelas dulu, waktu di kelas, saya lupa critical reading atau apa ya, Irfan. Orangnya diem aja gitu, nggak bersuara pokoknya, gitu lah ya. Saya ngelihat bahwa anaknya tidak percaya diri. Tapi kemudian di jurnal-jurnalnya Irfan selalu bercerita bahkan mengenai masalah volunteer itu juga dia cerita. Dari situ saya ngelihat sepertinya memang Irfan sedang berusaha untuk mengalahkan apa yang dirasa adalah kekurangannya waktu itu gitu. Nah, berarti sekarang nih kayaknya kamu udah berhasil lah Irfan ya untuk apa namanya keluar dari selam kamu waktu itu kan kayak waktu itu lagi ngerasa lagi selam banget gitu ya, lagi terpuruk apa segala macem gitu-gitu ya Irfan ya. Iya. Nah, gitu kan. Jadi apa namanya nah seperti yang diceritakan Irfan tadi juga gitu kan. Ketika kamu ngerasa diri kamu kurang, belum tentu kamu tuh tidak bisa gitu. Apa namanya? Kekurangan itu bukan berarti menjadi sesuatu yang menghambat, tapi memperlambat aja gitu loh. Jadi apa yang dirasa kurang itu cukup dijadikan sebagai sesuatu yang memperlambat tapi tidak menghambat. Efeknya akan beda. Dengan cara mengubah perspektif kamu seperti itu, efeknya pasti akan beda. Karena ketika kamu merasa, oh ya udah karena ini kekurangan, maka pelan-pelan aja deh, nggak usah ngebut-ngebut banget gitu. Kalau ngebut, ntar ya nyelip jatuh gitu ya, atau kena tanggul jatuh gitu kan. Gitu-gitu deh pokoknya intinya. Jadi pelan-pelan aja untuk menemukan tadi apa yang bisa dan apa yang mampu dan apa yang menjadi suatu faktor yang membuat dirimu itu berbeda dengan orang lain gitu, atau setidaknya adalah mampu untuk bersaing dengan orang lain gitu. Karena memang persaingan pada saat ini kan sangat ketat sekali, itu tidak bisa dipungkiri juga kan, persaingan sangat ketat sekali, skill orang sekarang sudah bermacam-macam, kayak tadi fotografi itu juga sudah bisa jadi skill, ada orang yang bisa menjadikan fotografi sebagai karir gitu ya. Jadi kayak nggak sekolah aja nggak apa-apa ya, yang penting pintar ngulik-ngulik kamera udah bisa jadi karir gitu loh. Ngapain sih mesti sekolah tinggi-tinggi? Nah tapi tetap nanti
tantangan atau tuntutan di negara kita ini adalah ketika pendidikan masih menjadi satu-satu syarat gitu loh. Bahwa kemudian tetap diminta minimal tamat SMA gitu. Jadi ketika kamu sudah berpikir ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai SMA, yang penting bisa kerja gitu. Nah, itu akan menjadi faktor penghambat juga. Tapi yang artinya adalah kemudian tidak menjadikan pendidikan tadi sebagai saya bahasa ngomong tidak menjadi sebagai latar belakang kamu gitu loh. Ketika menjadi seorang siswa sastra Inggris, jangan jadikan itu sebagai sebuah latar belakang, tapi jadikan sebuah skill. Karena ketika kamu menjadikan mahasiswa sastra Inggris sebagai latar belakang, maka kamu akan hanya terpaku pada bidang itu saja gitu. Kamu akan lupa untuk mengeksplor bidang-bidang lain yang sangat banyak sekali. Siapa tahu misalkan kayak Irfan, dia kemudian bergerak di bidang volunteer, dia bisa nanti mencoba di di UN gitu ya. Siapa tahu ntar malah jadi keluar negeri gitu kan untuk bekerja bersama UN dan lain-lain gitu kan. Itu dari hanya sekedar kayak hobi gitu loh, hobi untuk kayak bantu anak-anak terlantar segala macam gitu-gitu. Ternyata bisa jadi karir. Who knows? Itu juga bergantung pada kamu untuk menangkap kesempatan yang ada gitu. Ketika ada kesempatan langsung tangkap, jangan disia-siain gitu. Oke, lanjut kalau ada lagi. Miss, saya mau izin aja dong, Miss. Oke, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sama Miss Mira yang udah ngasih waktunya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Taufik, saya dari semester 6 nih. Jadi gini Miss, saya mau nanya. Dari tadi kan Miss Mira juga udah sering nyebutin atau misalnya udah sering menyinggung masalah tentang hobi yang kita jadikan pekerjaan gitu Miss ya. Dari kita pribadi mungkin udah bahasanya sering dengar lah gitu ya kan kalau ada orang yang mengatakan bahwa pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Seperti itu. Benar banget, benar-benar. Nah iya. Nah itu saya sempat baca tuh Miss, saya sempat baca beberapa artikel gitu dari Quora. Nah yang membuat artikel ini adalah salah satu HRD di sebuah perusahaan. Nah beliau bilang seperti ini. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan yang atau misalnya hobi yang kita jadikan pekerjaan itu menurut beliau adalah makin lama-kelamaan itu bakal nggak menyenangkan lagi gitu. Karena beliau berkata begini, hobi itu kan dilakukan untuk self pleasure kita, maksudnya untuk kesenangan kita kalau kita lagi gabut atau misalnya kita lagi bosen atau kita lagi suntuk, lagi penat segala macem gitu ya kan, kita ngelakuin hobi kita. Contoh, misalnya saya doyan main game, saya hobi main game, saya lagi suntuk sama tugas, saya main game gitu ya kan. Nah mungkin bisa hilang gitu stres kita. Nah tapi beliau di sini berkata bahwa apabila pekerjaan itu kan adalah sandaran gitu atau tanggungan hidup kita. Kita bergantung hidup kita dari pekerjaan kita dapat uang dari dari pekerjaan kita. Nah, apabila hobi yang kita lakukan secara terus-menerus atau constantly looping lah, yang kita lakukan terus-menerus untuk dijadikan patokan bahwa hidup kita bergantung dari situ, menurut beliau itu sudah tidak menyenangkan lagi. Karena bagaimanapun juga, hobi itu kan harusnya dilakukan untuk menyenangkan kita, dan tidak ada tuntutan di sana gitu. Lalu beliau juga menganalogikan seperti ini, Miss. Contoh kita hobi makan mie ayam gitu. Hari ini kita makan mie ayam, itu masih fine. Besok kita makan mie ayam, masih ya itu masih oke. 3 hari berturut-turut kita makan mie ayam, masih oke. Seminggu kita makan mie ayam, mungkin udah bosan. Apalagi sebulan kita makan mie ayam, itu pasti udah kayak enak atau gimana gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana sih Miss tanggapan Miss bahwa yang hobi itu dijadikan pekerjaan, padahal ya tadi itu, hobi itu kan cuma untuk kesenangan aja gitu. Jadi kita punya pekerjaan inti, tapi hobi tetap jalan gitu Miss. Itu menyikapi hal tersebut tuh bagaimana Miss? Karena ini pandangan dari Miss sama pandangan yang saya baca gitu Miss.
Mungkin bisa diberikan pencerahan, Miss. Seperti itu, Miss. Terima kasih. Oke, makasih Taufik. Setelah sama Irfan ya ini ya, Taufik. Oke, ya kalau misalkan masalah hobi kemudian menjadi pekerjaan akan menjadi membosankan gitu, memang masalah ini masalah apa ya namanya, masalah psikologis. Itu kan psikologis sebenarnya gitu ya. Masalah psikologis manusia itu kan adalah hal yang paling rumit, adalah hal yang paling ruwet dan susah untuk dipahami. Makanya penting untuk dipelajari mengenai psikologi itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya memandang itu memang tidak bisa hitam dan putih gitu. Itu adalah sebuah daerah abu-abu yang tidak bisa dipatokkan A atau B. Tapi kemudian kenapa saya berpendapat bahwa ketika kamu memiliki hobi yang kamu jadikan sebagai pekerjaan itu akan lebih dapat tolerable gitu, lebih bisa ditoleransi. Karena saya berdasarkan berdasarkan pengalaman gitu ya. Saya sangat menyukai dunia radio, saya sangat menyukai menjadi penyiar gitu. Tahu nggak alasan saya kenapa jadi penyiar itu adalah apa? Biar saya bisa muter lagu yang saya suka selama saya siaran. Sesederhana itu gitu. Jadi saya nggak peduli apakah hanya digaji hanya 100.000 sebulan, padahal kerjanya 3 kali 4 kali seminggu. Tapi karena memang kan kalau radio kan kalau di kota di daerah itu kan masih kan pendapatannya sangat kecil, beda mungkin kalau di Jakarta gitu ya. Bahkan dengan sesuatu yang saya sukai, saya juga menemui masa-masanya saya bosan. Itu memang benar, ketika makan mie ayam seminggu berturut-turut itu ya bisa bosan gitu kan. Karena memang yang namanya manusia itu ada batas. Kita ini makanya dibilang manusia karena kita punya batas gitu. Begitupun dengan rutinitas itu ada titiknya di mana akan merasakan yang namanya titik jenuh gitu. Saya pernah merasakan yang namanya males siaran, capek, kayak gini-gini aja gitu kan, kayak tidak ada perkembangan, cuman datang muter lagu, terima request, pulang, udah gitu-gitu aja gitu kan. Apa yang awalnya saya rasakan sangat menyenangkan gitu kan, lama-lama jadi ya ternyata memang tidak menyenangkan. Ada, bukan tidak menyenangkan, tapi ada masa-masa itu terasa tidak menyenangkan, bukan tidak selalu kemudian menjadi tidak menyenangkan sampai akhir, tidak gitu kan. Karena kalau memang kemudian kebosanan itu menjadi titik selam saya yang kemudian membuat saya menganggap bahwa saya sebagai penyiar itu membosankan, saya tidak mungkin akan merasa kangen untuk kembali ke dunia siaran. Tapi saya merasakan itu, saya kangen untuk balik siaran lagi gitu kan. Jadi makanya saya bilang itu tidak bisa kita hitamkan atau putihkan. Jadi ketika ada pendapat bahwa kemudian hobi sebaiknya tidak dijadikan sebagai karir karena malah akan menjadi bikin enak dan segala macam, ya itu memang benar. Tapi kalau yang saya lihat secara psikologis, ketika saya melakukan sesuatu yang saya sukai, ini juga nanti ujungnya hasilnya akan personal ya. Hasilnya kepada tiap-tiap orang itu pasti akan berbeda juga. Memang itulah masalah psikologis, itu tidak bisa sama ratakan, kita tidak bisa banting rata gitu. Ketika saya kemudian bekerja melakukan hal yang saya suka, saya akan mengalami titik bosan. Tapi ketika saya sudah healing lagi, saya sudah keluar lagi dari titik bosan itu, saya baliknya kembali ke tetap ke hal yang saya sukai kan, gitu. Tetap balik-baliknya saya akan mendapatkan suntikan energi lagi dari situ gitu. Misal contoh nih, salah satu keluarga saya bekerja sebagai I.O. Pekerjaan sebagai I.O. itu tidak gampang, sangat menguras energi, sangat menguras fisik, sama seperti ketika bekerja di media, baik itu wartawan di bidang media massa, baik itu di bidang entertainment ya, di TV atau radio sebagai staff seperti itu gitulah ya. Hal pertama yang akan kalian sesali adalah jam kerja. Gitu. Hal pertama yang akan membuat kalian menyesal bekerja di bidang itu adalah jam kerjanya yang tidak tahu waktu, yang tidak tahu kata humanis gitu loh. Kayak ini manusia loh yang kerja, bukan mesin, tapi dunia itu tidak mengenal itu gitu. Cuman balik-balik lagi nanti yang saya ini insight-nya adalah walaupun dia merasa bosan atau mungkin capek, ketika capek pasti akan bosan gitu ya, atau ketika bosan pasti akan tidak semangat untuk bekerja. Itu hanya sebatas di saat persiapan saja. Tapi ketika kemudian si eventnya udah berlangsung gitu ya yang si saudara saya ini bahagia lagi gitu. Kenapa? Karena dia bisa melihat misalkan kayak artis yang dia sukai tampil di panggung nggak bayar pula, bisa ketemu di backstage, bisa foto-foto bareng itu. Nah itu yang
yang dia lihat sebagai sebuah value, bahwa bekerja itu kemudian bisa dinikmati walaupun nanti ada titik-titik jenuhnya gitu. Begitupun dengan bidang-bidang lain ya, karena kalau yang saya dapat contoh ya yang itu tadi, yang memang ada keluarga yang bekerja di bidang itu, yang di bidang lain mungkin apa ya, kalau untuk dari lingkungan sosial saya sih baru dapat yang itu, cuman ya kalau menurut saya seperti itu, hasilnya pada setiap orang pasti akan berbeda. Tapi jika kamu kemudian itu bukan ya, itu kemudian akan berbalik lagi kepada kamu akan lebih cenderung ke yang mana, ke yang pendapat si di Quora tadi atau ke pendapat yang saya utarakan sekarang, karena nanti hasilnya kepada 30-an siswa yang ada di sini yang sedang dengar dan ingin mempraktekkan itu misal gitu ya, hasilnya tetap akan berbeda, tergantung pada juga mental kamu dan psikologis kamu gitu untuk menghadapi itu nanti. Makanya kan saya bilang tadi tidak bisa dianggap ini hitam dan putih, ini benar ini salah, atau ini bagus ini tidak. Jadi seperti itu, pasti ada plus minusnya, segala hal itu ada plus minusnya, kira-kira kayak gitu Taufik. Baik, Miss. Mungkin kalau saya conclusionin, saya rangkum kayak garis besar butuh break aja kali, Miss ya. Nah, iya benar. Iya, memang semuanya tuh butuh istirahat. Kalau Oke, iya Miss. kalau misalkan kerja di korporat misalnya gitu kan kalau kerja di korporat sudah pasti nanti hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup kan. Nah, kerja di korporat maka kapan kamu akan bisa mendapatkan waktu untuk break? Itu malah akan sangat susah sekali. Jadi ini bukan saya nggak encourage kalian untuk kerja di korporat untuk bisa hidup dengan lebih layak dengan pendapatan yang sangat besar begitu ya. Itu balik-balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Ada yang memang butuh ketika dia merasa dia sudah terpenuhi secara materi, dia sudah merasa lengkap ya oke, gitu, tidak masalah juga gitu. Atau ada yang kemudian merasa buat apa nyari duit kalau nggak bisa dinikmati, nggak bisa pergi jalan-jalan gitu kan. Nah, ada kan yang seperti itu. Nah, jadi balik-baliknya ya kembali ke personalnya masing-masing aja, tapi nanti yang harus dilatih adalah kemampuan kamu untuk mengatasi keadaan dan untuk mengatasi diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa bosan, apa yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa tetap maju, bukan malah jadi stuck atau malah jadi down. Apapun itu yang kamu lakukan. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Insight-nya nih. Cukup berguna nih, Miss. Oke. Thank you Kak Taufik untuk telah bertanya. Mungkin kita cukupkan saja cara sharing session kita pada hari ini. Alright, thank you very much to Miss Mira who has shared a lot of her experience so that we can learn a lot on this day. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan yang sudah bertanya. Semoga kita lebih tahu ke depannya kita ini ingin seperti apa, ingin seperti apa ke depannya, terutama kita sebagai mahasiswa sastra Inggris. Mungkin itu saja, dan juga sekedar informasi untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absen yang telah Kak Sona share di chat box. And alright, finally we get to the last session in this event that is closing. Thank you so much for Miss Mira as our speaker today, and to all of you who are joining in this event. Don't forget to fill in the absence that have been given via the chat box. And let's close this event by saying Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelumnya jangan bubar dulu ya, karena kita ada foto dulu untuk dokumentasi. Semuanya tolong dong untuk on kameranya dulu. Saya jadi pengen tahu, ini sambil nunggu pada on cam semua, saya jadi pengen tahu kenapa itu yang nggak mau on cam itu kenapa sih sebenarnya, masalahnya apa sih, saya bingung. Karena kan kalau di saya baru sekali ya
nyobain kelas yang pakai Zoom. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ya, kita cuma lewat grup WhatsApp aja. Tapi ketika saya pertama kali nyoba untuk kuliah pakai platform Zoom, saya ini kapok, bener. Lebih enak saya ngadain kelas diskusi lewat WA daripada Zoom, karena satu, saya nggak bisa lihat muka anak-anak saya nggak tahu nggak bisa ngelihat mereka lagi ngapain. Itu secara psikologis sangat ini ya, berpengaruh ya kepada pengajar gitu. Jadi makanya saya memilih untuk nggak pakai Zoom lagi. Tapi saya sempat nanya sih, kenapa sih ini nggak mau on cam, saya udah berbusa nyuruhnya on cam, tapi masih ada yang nggak mau on cam gitu. Iya, mungkin iya banyak yang punya masalah dengan jaringan ya, Miss. Kebanyakan itu alasannya sih gitu, Miss. Gitu. Alasannya mungkin. Tapi itu ngaruh ya, jaringan jelek itu bisa bikin videonya di nggak muncul. Iya, ngaruh. Saya awam banget jadi kayak Zoom tuh, saya jadi awam banget karena emang akhirnya nggak make gitu loh. Kalau misalnya kita on cam itu menyerap banyak jaringan sih, Miss. Jadi kalau yang lama, iya. Tapi bukan berarti sambil kelas sambil rebahan gitu ya, sambil gogoleran gitu kan? Ya nggak tahu sih, Miss. Balik ke yang masing-masing. Kita foto dulu ya, Miss dan teman-teman. Oke. Di slide 1 dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekarang di slide 2-nya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah kan? Ini yang motonya siapa ini? Gimana? Faisal udah? Oke, sip. Okay, thank you so much everyone. That's all from us, and we apologize for any mistakes or mispronunciation. Thank you so much everyone. Saya Atif Waidutomo sebagai moderator pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Mira. Oke. Tuh saya ada Ivori. Siapa lagi nih yang muncul nih? Terima kasih, Miss. Terima kasih banyak Miss. Iya, sama-sama.